Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, dalam 10 hari terakhir Ramadan, amalan apa yang harus dilakukan ibu-ibu yang waktu sahurnya hanya menyiapkan untuk makan sahur? Apa boleh ucapan zikir sambil aktivitas di dapur? Mohon penjelasannya. Sesungguhnya ibu-ibu, Anda bangun jam 3, setengah 3. Walaupun Anda tidak melafazkan zikir, ibu itu sedang berzikir. Karena yang namanya zikir dalam konsepsi Islam itu ada zikir qalbi, zikir lisani, zikir amali. Apa itu zikir qalbi? Hati kita terus connect, ya, nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zikir qalb, seperti orang yang sedang sakit. Lisannya tidak berzikir, dia berbaring, hatinya berzikir kepada Allah. Ingat akan ampunan Allah, sadar bahwa sakit itu penggugur dosa. Lisannya tidak berucap, tapi hatinya dia berzikir sebenarnya. Yang kedua, zikir bil lisan. Zikir lisani, seperti halnya kalau kita sedang sholat. Lisan kita berucap, kan? Ya enggak? Dari mulai takbir, ruku, sujud. Lisan kita itu berqomat kamit. Itu namanya zikir lisani. Ba'da sholat kita bilang astagfirullah, astagfirullah. Itu zikir lisani. Nah, yang ketiga adalah zikir amali. Kalau zikir amali itu setiap ucapan perbuatan yang di dalamnya mengandung ibadah, itu adalah zikir. Bapak pergi ke kantor, niatnya menjalankan amanah sebagai karyawan, amanah pekerjaan. Nawaitunya mencari nafkah yang halal untuk anak dan istri, maka Bapak walaupun tidak berucap subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Anda sedang zikir. Ibu-ibu, nah itu yang tadi ditanyakan, kalau lagi sahur zikirnya apa? Ibu menyiapkan makanan sahur, itu ibu lagi zikir. Ibu bangun jam 3, jam setengah 3, menghangatkan makanan, menyiapkan makanan. Walaupun ibu lisannya itu tidak berucap subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, maka ibu sedang berzikir. Itu yang disebut dengan zikir amali. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang berzikir kepada Allah qiyaman sambil berdiri, wa qu'udan sambil duduk, wa ala junubihim sambil berbaring. Nah, jadi berzikir sambil berjalan itu ya seperti ibu tadi pagi menyiapkan sahur, itu namanya zikir, ya. Tapi kalau ibu ingin barengi dengan zikir lisan, sambil masak hati ibu berzikir, pikiran ibu berzikir, ya silahkan. Tapi tetap konsentrasi pada makanan yang sedang dimasak. Sekali lagi, andai ibu tidak mengucapkan zikir-zikir itu, sesungguhnya ibu sedang berzikir. Yang jadi pertanyaan, kalau terjadi Lailatul Qadar, dapat nggak? Ya dapatlah. Sahabat-sahabat sekalian, Lailatul Qadar itu ditujukan bukan sekadar untuk yang sedang iktikaf. Orang yang tidak iktikaf pun kalau sedang ibadah, maka itu yang disebut dengan khairum min alfi syahr. Dia akan mendapatkan pahala seperti ibadah 1000 bulan. Ada seorang suami jam 2 udah ke pasar. Apa coba jam 2 untuk ke pasar? Mencari nafkah untuk anak-anaknya. Jualan di pasar. Jam 12 udah ke pasar. Jualan sayuran. Karena ada pasar yang menjelang subuh, ya. Bapak-bapak yang jualan sayuran, yang suka didorong tuh di perumahan-perumahan, dia itu belanjanya pagi banget.
jam 2, jam 1. Nah, kalau ada bapak yang mana bapak itu hari-harinya tekun ibadah ya, intinya yang wajib-wajibnya dia lakukan. Kalau dia sedang mencari nafkah di malam hari, dia tidak sedang duduk di atas sajadah, tidak sedang iktikaf, maka itu akan dapat Lailatul Qadar. Ada suster nanya ke saya, Ustadz, kalau saya jaga malam terus terjadi Lailatul Qadar, saya dapat pahala enggak? Saya dapat Lailatul Qadar enggak? Kan saya enggak iktikaf, saya di rumah sakit lagi tugas. Saya bilang selama ibu melakukan itu karena Allah, apalagi di sela-sela ibu duduk menunggu pasien ya, ibu baca Quran, ibu berzikir, apalagi kalau begitu, maka dapat Lailatul Qadar sekalipun Anda sedang di rumah sakit, Anda tidak di masjid ya. Jadi ternyata Lailatul Qadar itu turun bukan hanya untuk orang-orang yang ada di dalam masjid, tetapi orang-orang yang sedang ibadah. Khairu min alfi syahrin itu ditujukan kepada orang-orang yang terjadi Lailatul Qadar, dia itu sedang ibadah. Yang namanya ibadah kan bukan hanya iktikaf, bukan hanya baca Quran, bukan hanya sholat. Baca buku ilmu pengetahuan kan ibadah. Mencari nafkah kan ibadah. Menjalankan amanah kan ibadah. Bapak Satpam yang menjaga keamanan lingkungan, dia kan sedang ibadah. Itu akan dapat Lailatul Qadar. Jadi yang ingin saya luruskan, Lailatul Qadar bukan hanya turun kepada orang-orang yang sedang iktikaf, tapi kepada siapapun yang sedang beribadah sekalipun tidak iktikaf. Wallahu a'lam bishawab.